Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di channel saya. Pada kesempatan malam hari ini ya, jadi ini waktunya posisinya malam hari. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Sayekti. Saya selaku mahasiswa di salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer STIMIK Kalirijo Lampung. Nah, untuk pada kesempatan malam ini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan tema atau judul kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Jadi tugas ini saya susun, saya buat di videokan karena mengingat waktu perkuliahan sudah sangat mepet karena sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu atau silaturahmi bisa di bawah ini, yaitu ada sosial media saya, itu ada Instagram, kemudian email dan Facebook. Oke, saya rasa cukup itu saja sebagai pembukaannya. Nanti kita akan langsung masuk ke materinya. Sekian, terima kasih. Oke, untuk yang slide pertama yaitu kita membahas tentang apa itu kewirausahaannya. Jadi untuk kewirausahaan itu sendiri yaitu sebuah proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah dalam ekonomi. Jadi secara umumnya diartikan sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi ini berkaitan dengan prosesnya ya. Jadi penciptaan yang baru dan berbeda dengan menggunakan waktu, modal, serta berani mengambil resiko untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Jadi untuk kewirausahaan, kalau menurut saya pribadi ini berkaitan tentang suatu orang yang melakukan tapi berfokus pada prosesnya. Jadi karena di sini sudah jelas ya, untuk sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi lebih kepada prosesnya dengan menggunakan waktu, modal, dan berani mengambil resiko. Jadi untuk waktunya saya kira semua tahu ya, suatu bisnis itu kita harus bisa atau membuat waktu, kemudian modalnya harus ada. Kita juga memang harus berani dalam pengambilan resiko berkaitan dengan bisnis kita ataupun kewirausahaan yang kita jalani. Oke, lanjut next. Nah, sedangkan di sini itu ada kata wirausaha. Jadi kalau yang di slide pertama itu kewirausahaan, tapi di sini yaitu wirausaha. Jadi memang agak mirip-mirip kata ini, namun untuk maknanya atau artinya sebenarnya kita berbeda, yaitu kegiatan seseorang yang berani mengerahkan kemampuan untuk bisa mengembangkan sesuatu, disertai dengan kemampuan dalam mengatur permodalan, produksi, dan memasarkannya. Jadi untuk penekanannya di sini wirausaha ini kegiatan seseorang. Jadi kegiatan seseorang yang berfokus pada kemampuan pengembangan sesuatu dengan disertai modal, produksi, dan cara memasarkannya. Jadi untuk yang wirausaha ini berkaitan dengan mindset atau pola pikir dari si pelaku usaha tersebut. Jadi pola pikirnya bagaimana, caranya usahanya dia bisa berkembang, kemudian bisa bersaing dengan para pebisnis yang lain. Namun ketika kita melihat slide yang pertama, untuk kewirausahaan ini dia
menciptakan sesuatu, berarti kita menciptakan suatu produk ya yang baru dan berbeda dari kompetitor kita. Jadi jelas ya di sini ini penekanannya pada produknya, menciptakan sesuatunya. Kalau di wirausaha ini berkaitan dengan mindset atau pola pikir yang kita ambil dalam rangka bisnis kita agar bisa berjalan dengan baik itu secara permodalan, tahap produksi maupun cara memasarkannya. Untuk slide selanjutnya yaitu slide nomor 4, kita beralih kepada ciri-ciri dari kewirausahaan. Jadi kalau kita membahas ciri-cirinya itu sangat banyak sekali. Kalau kita bisa mencari di internet, di YouTube ataupun artikel-artikel lain itu sangat banyak. Namun pada kesempatan ini saya memilih tips 5 poin di sini yang menurut saya itu sangat mendasar sekali ya. Jadi ciri-cirinya, yang pertama yaitu niat kuat, kedua kepemimpinan, ketiga berorientasi ke masa depan, keempat kreatif, dan kelima jujur. Nah, kenapa poin-poin ini yang saya pilih? Karena menurut saya itu memang sangat mendasar sekali ya, melekat pada ciri-ciri dari kewirausahaan tersebut. Nah, untuk yang pertama itu niat kuat, mohon maaf. Jadi segala sesuatu itu memang dari dulu, orang tua zaman dulu pun mengatakan semua itu berawal dari niat. Apalagi berkaitan dengan bisnis atau usaha kita yang akan kita jalani, memang untuk modal yang paling utama, ciri yang melekat utama itu ya adalah niat kuat. Tanpa ada niat yang kuat, saya kira usaha kita akan ya berjalan dengan kurang baik, kemudian omsetnya mungkin kurang dan sebagainya. Jadi niat kuat inilah yang memang ciri mendasar bagi kewirausahaan. Kedua adalah kepemimpinan. Jadi untuk kepemimpinan ini memang menggambarkan bagaimana kita bisa memimpin baik diri kita sendiri maupun sebuah tim, ataupun mungkin ketika kita punya sebuah bisnis atau usaha yang memang kita sudah mempunyai karyawan, maka disinilah kita akan diuji bagaimana kita bisa mempunyai sebuah jiwa kepemimpinan atau leadership ya. Jadi ciri-cirinya ya memang sangat melekat, saya katakan, untuk poin yang nomor 2 ini. Tanpa ada poin yang nomor 2 ini, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa ciri-ciri kewirausahaan tersebut ada. Jadi sangat berkaitan antara poin yang pertama dan poin yang kedua. Kemudian yang nomor 3, berorientasi ke masa depan. Ini jelas untuk ciri-cirinya. Jadi seorang pebisnis ataupun wirausahawan itu memang dia berpikir jangka panjang. Bagaimana mereka itu berpikir planningnya ke depan dengan baik, rencananya ia buat sebagus mungkin dengan struktur. Jangan sampai kemudian kita punya pikiran jangka pendek, bisnis kita mau dibawa kemana ketika mungkin ada masalah, ada problem berkaitan dengan mungkin produksinya, pemasarannya. Jadi untuk ciri-cirinya poin yang ketiga itu berorientasi ke masa depan. Bagaimana seorang pebisnis itu bisa memikirkan jangka panjangnya, masa depannya itu akan seperti apa. Kemudian yang poin keempat adalah kreatif. Jadi ciri-ciri kewirausahaan ini kreatif. Bagaimana tidak seorang pebisnis itu kalau ingin usahanya lancar, kemudian banyak peminatnya, banyak customernya, pasti di situ ada sebuah sifat yaitu kreatif. Kreatif dalam membuat sebuah mungkin terobosan baru mungkin, ataupun produk yang memang lebih unggul ketimbang kompetitornya. Dan saya kira memang poin ini sangat-sangat mendasar sekali.
Kemudian kita lanjut untuk poin yang nomor 5. Nah, poin yang nomor ini adalah salah satu poin yang memang sangat-sangat tidak bisa kita tinggalkan ya, ataupun tidak bisa ditinggalkan dari ciri-ciri kewirausahaan tersebut. Karena jujur itu tidak ternilai. Sebuah kejujuran itu memang harus melekat di setiap saat ketika berbisnis, berwirausaha ataupun bekerja dimanapun berada. Mungkin saya kira poin-poinnya itu yang bisa saya jelaskan. Nanti selanjutnya akan lanjut slide yang berikutnya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu tujuan kewirausahaan bagi pengembangan usaha. Jadi poin-poinnya sudah saya rangkum di sini. Memang sangat banyak sekali ya tujuan dari kewirausahaan ini, apalagi berkaitan dengan pengembangan usaha. Namun saya kasih 4 poin, maaf, di 4 poin yang menurut saya sangat penting. Nah, untuk yang pertama adalah mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Kedua, menumbuhkan semangat berinovasi, menjaring dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, mengurangi kesenjangan ekonomi dan menumbuhkan ekonomi nasional. Jadi untuk tujuan ini memang saya rasa 90% ya, ini berkaitan keberlangsungan ekonomi baik di masyarakat maupun untuk ekonomi nasional. Saya kasih contoh, ketika kita punya sebuah usaha ataupun bisnis, kita bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar kita. Mungkin tetangga kita yang mohon maaf yang memang belum bekerja mungkin ataupun pengangguran, kita bisa merekrut mereka agar masuk ke dalam bisnis kita, usaha kita. Kemudian kita jalankan mereka bekerja dengan sesuai kemampuannya, kita mungkin arahkan, kita berikan training ataupun pelatihan. Nah, jadi agar mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi secara tidak langsung ketika yang pengangguran tersebut bekerja, secara otomatis dia punya sebuah penghasilan. Nah, saya kira untuk gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian menumbuhkan semangat berinovasi, itu sangat jelas ya. Jadi untuk mungkin untuk para yang belum bekerja, ketika kita punya sebuah usaha kemudian membuka lapangan pekerjaan baru, di sana akan ada sebuah titik rasa semangat dalam berinovasi. Bagaimana kita mungkin selaku yang punya bisnisnya atau usahanya, kita bisa berinovasi, kita bisa membuat sebuah produk yang lebih baik, yang lebih bagus dari kompetitor kita atau pesaing kita. Tapi kita juga secara tidak langsung juga membuka sebuah peluang ataupun pembelajaran bagi pekerja kita. Jadi kita sama-sama berinovasi, baik yang punya ataupun yang karyawannya atau pekerjanya. Nah, kemudian di sini ada poin menumbuhkan ekonomi nasional. Dan saya kira untuk ekonomi nasional itu kita topang ataupun didukung juga oleh masyarakat-masyarakat yang memang punya bisnis atau usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ini sangat-sangat penting dan kita harus support mereka, karena ini sangat bagus untuk perekonomian di negara kita. Saya kira itu ya, jadi untuk gambaran dari tujuan kewirausahaan bagi pengembangan usaha. Dan untuk slide yang terakhir yaitu tantangan bagi pengembangan usaha. Jadi ini adalah slide yang terakhir dan di sini sudah ada 5 poin yang saya pilih karena ini menurut pengalaman saya juga ya, pengalaman saya, kemudian saya cari-cari di internet. Memang menurut saya ini yang paling banyak atau yang sering terjadi. Langsung saja untuk yang pertama adalah
kemampuan manajemen dan keterampilan teknis pengelola kurang memadai. Jadi untuk tantangannya itu bagaimana kemampuan kita. Di sini kita diuji bagaimana memanajemen berkaitan keseluruhan, baik keuangan, kemudian waktu, kemudian karyawan kita, mungkin kalau memang bisnis kita sudah menggunakan ataupun merekrut karyawan, dan keterampilan teknis pengelolanya itu kurang memadai. Karena untuk bisnis itu kita memang harus menguasai teknis-teknisnya ya, bagaimana teknis pemasarannya di lapangan, kemudian pengolahan produknya itu bisa maksimal. Itu memang ini yang menjadi kendala atau tantangan tersendiri bagi pengembangan usaha. Jadi saya sarankan untuk memang kita harus menguasai dari semua manajemen tersebut, dan keterampilan teknisnya kita juga bisa menguasai. Saya kira itu. Nah, kemudian adalah nomor 2, modal terbatas. Ya, jelas ya, dalam kita berbisnis, kita usaha, memang salah satu yang menjadi momok itu adalah modal. Ada orang yang mengatakan saya tidak mau berbisnis karena saya tidak punya modal. Nah, kadang-kadang memang ucapan-ucapan tersebut memang sering muncul. Nah, jadi untuk keterbatasan ini terkait dengan kemauan seorang berwirausaha, sebab modal bisa dicari jika mau mengejarnya. Jadi memang tantangannya itu modal. Namun ketika kita memang ada niat, dan saya kira tadi saya bahas untuk niat yang kuat itu di slide yang nomor 3 kalau tidak salah, itu kita bisa mengusahakan modal itu bisa dicari jika kita punya kemauan untuk mengejarnya. Modal itu kan tidak harus kita memang menunggu punya uang ataupun punya duit banyak. Kita mungkin bisa meminjam dari keluarga kita, teman kita, ataupun dengan cara alternatif lain. Nah, ketika kita memang sudah berjalan, berproses, kemudian kita memang sudah memiliki omset, nah baru kita bisa mungkin membayarnya jadi dari peminjaman tersebut. Jadi memang tantangannya itu modal, tapi di sini kita juga harus punya niat yang kuat agar bisa punya kemauan mencari modal tersebut. Nah, nomor yang 3 adalah kurangnya jiwa berwirausaha. Wirausaha itu memerlukan kedisiplinan dan semangat, tanpa itu maka usaha tidak akan berjalan. Sangat-sangat jelas sekali. Jadi seorang wirausaha itu memang orang-orang yang menjiwai dalam bidang berbisnis, dalam bidang berwirausaha. Kalau kita memang melakukannya itu mungkin dengan tekanan, kemudian tidak niat karena paksaan, saya kira semua akan berjalan tidak baik ya, tidak bagus, ataupun mungkin outputnya nanti akan sangat jelek. Namun ketika kita memang menjiwainya, kemudian kita disiplin, kita punya semangat, kita punya etos kerja, saya kira usaha tersebut akan berjalan dengan baik, punya nilai yang baik, dan kita bisa mengambil keuntungannya. Nomor yang keempat adalah tidak mau bertransisi. Jadi untuk transisi ini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan keadaan. Ya. Karena untuk waktu, misalkan waktu untuk sekarang dan jangka waktu 5 tahun yang akan datang itu tidak sama. Ketika kita punya misalkan bisnis untuk mau membuat sebuah produk, untuk waktu sekarang ini mungkin memang masih sangat bagus untuk pada waktu sekarang, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk yang 5 tahun yang akan datang, produk kita yang kita keluarkan untuk sekarang ini bisa bagus atau sama bagusnya dengan 5 tahun yang akan datang. Jadi kita memang harus bertransisi, jangan tidak mau. Jadi kita memang harus berusaha bersifat dinamis ya, fleksibel, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Saya kira itu.
Kemudian pendidikan yang tidak berkarakter wirausaha. Saat ini pendidikan umumnya hanya menghafal dan memahami, belum sampai ke tingkat mengaplikasikan. Jadi tantangan yang terakhir adalah tidak adanya pendidikan karakter di dalam wirausaha. Nah, ini memang jadi problem ketika memang seorang tidak punya background, mungkin dalam hal ekonomi, dalam berbisnis, kemudian dia tiba-tiba eh, tanpa mentor ataupun belajar dulu, saya kira akan acak-acakan. Nah, maka dari itu kita memang harus sering-sering pengaplikasiannya, prakteknya. Jadi kita menghafal, kita pahami ilmu-ilmunya, kemudian kita praktekkan. Nah, maka dari itu, dari hasil tersebut, saya kira kita akan tahu apa kekurangan kita, kemudian apa yang harus kita evaluasi, sembari kalau memang pendidikan itu kita mungkin kurang, itu kita bisa mencari ataupun alternatif lain, mencari mentor ataupun teman atau keluarga yang memang sudah berpengalaman dalam bidang pengembangan usaha, dalam wirausaha ataupun berbisnis. Saya kira untuk gambarannya, untuk tantangannya, menurut saya seperti itu. Oke, itulah tadi dari presentasi tugas saya dalam mata kuliah pengantar bisnis yang berjudul Kewirausahaan dan Peranannya bagi Pengembangan Usaha. Jadi saya selaku pribadi mohon maaf apabila untuk presentasi ini kurang berkenan, kurang lengkap, dan penjelasannya mungkin masih amburadul ya, amburadul, kemudian penjelasannya juga kurang mungkin jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih juga saya tunjukkan kepada segenap STIMI Kalrijo, keluarga besar, dan teman-teman dari sistem informasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri pertemuan ini, presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.